Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sony Sastranegara dalam obrolan musik berbicara. Masih bersama narasumber saya, Bapak Heri Macan. Bapak Heri Macan. Manggil saya. Oke, gimana? Ngopi dulu. Karena ada cerita di balik tegukan ini. Ngopi dulu. Filosofis sekali. Harus pakai gula ya? Karena pakai gula. hidupku sudah pahit. Aduh, enak banget ya kopi nih. Di Lintring Coffee Shop. Gini, kita mau ngobrol tentang etika dan estetika bermusik. Mungkin Bapak lebih banyak pengalamannya tentang itu, maka langsung waktu dan tempat saya persilahkan. Apa itu etika, Boy? Ditodong ya. Apa itu etika? Ya itu, etika itu nilai nilai dari kultur apa tradisi suatu masyarakat itu yang disepakati ya. Nilainya positif semua gitu loh. Oh. Seperti tadi kamu bilang manggil saya bapak gitu. Oh. Etika itu enggak Etika injih, Pak. Kalau manggil D gitu, aku enggak nengok. Nah, contoh-contoh itu itu secara akhlak secara lisan diterapkan, ditransfer dari orang tua kita gitu. Basicnya bisa moral. Jadi adalah norma moral. Agak berat emang maksudnya kalau bahas ini. Tapi ya setahu saya etika seperti itu. Etika secara harfiah seperti itu. Menurut Bapak Heri Macan. Bapak ya. Bukan D. Kamu beretika. Terus etika bermusik itu seperti apa tuh? Etika bermusik berarti nilai-nilai yang melingkupi apa mengawal si pelakunya. Lebih ke pelaku musiknya. Jadi sebagai pemusik Indonesia, pemusik di Jogja ini suka tidak suka apa mau tidak mau kita mengikuti dari nilai-nilai yang ada di masyarakat lokal setempat. Proses itu beri ke personalitinya ya. Misalnya etika untuk ngajak latihan. Ada walaupun itu tidak perlu diuraikan tuh kayak di kelas ya maksudnya seperti itu gitu loh. Lebih kepada personalitinya, para pelaku musiknya, dia punya etika segala macam. Kalau bermusik seperti itu. Sepertinya seperti itu. Dan contoh lain yang baik itu tadi kan lebih ke antara hubungan musisi antar musisi gitu. Kalau secara individual mungkin secara sebagai seorang gitaris ya. Itu seperti apa? Etika bermain gitar kah? Kayak kita ada etikanya nggak? Etika ada buku etika dalam main musik. Tapi kalau lebih jauh lagi, ketika kita menganggap alat musik itu menjadi kepanjangan tangan support alat yang membantu kita, setelah bahasanya kita akan memperlakukan itu menjadi semacam kekasih. Maksudnya semacam ya boleh aja sembah miring saya. Itu orang dulu kan juga melakukan itu kan. Beberapa walaupun kita anggap itu kepercayaan menjadi kepercayaan tapi mungkin bawah sadar kita menganggap kamu juga membantu gitar, kamu juga membantu aku dalam mengeksplorasi kesenianku gitu. Ambil contoh paling gampang kalau kita bicara filosofi samurai ya. Bagaimana seorang samurai memperlakukan samurai itu. Malah ada satu hal yang paling mustahil ya maksudnya. Ketika seorang samurai dia tidak membawa pedangnya, itu dia tetap menjadi seorang samurai sejati gitu. Karena gimana ketika seorang musisi kamu nggak pakai bawa alat, kamu tetap dianggap sebagai kamu main drum. Angel toh? Angel. Berarti melakukan alat musik itu menjadi bagian dari aspek hidup kita, maksudnya ya proses kita berkesenian. Ambil juga sih jelasin, tapi kalau aku pribadi memperlakukan misalnya saya sebagai gitaris dan gitar itu menjadi the way of life ya, jalan hidup. Kuperlakukan gitar itu dengan selama kita tidak menyakiti orang lain itu berarti bisa dicap
itu musisi beretika? Ya kalau dalam konteks berkultur bersosial itu Kayak udah gitu. cukup. Oh. Saya pikir itu udah cukup gitu. Itu istilahnya pembahasan tentang etika. Sekarang estetika, kayak gitu. Estetika itu apa sih yang sering dikeluarkan sekarang? Tidak mempunyai estetika nih, nah, kayak gitu. Kok abot-abot kamu pertanyaannya kok abot, kamu habis ngapain sih? Estetika tuh lebih ke art ya, maksudnya ada unsur-unsur keindahan ya. Itu lebih ke seni, karya seni, art. Estetika musik berarti kita bicara tentang pemunculan nada, komposisi mungkin. Kalau boleh dikoreksi kalau saya keliru, jadi membangun keserasian nada, terus dengan bagaimana vokal segala macam, itu estetika. Belum juga nanti akan bagaimana menghadirkan musik itu dalam konteks performing, estetika. Terus membuat sampul covernya unsur estetika. Nah yang menarik kan keseragaman antara tema, musik, sampul, performing, casingan ya. Itu kalau bisa selaras, berarti dia mengagem estetikanya udah cukup oke. Tapi gitu itu kan apa ya, objektif kan, itu penilaian subjektif. ya. Ya emang karya seni itu suka tidak suka emang subjektif ya. Kamu bisa bilang lukisanku api ya. Kamu bisa protes kan. Iya. Tapi akhirnya dan asiknya di dunia seni dalam konteks industri yang mengukur nanti adalah nilai jual apa. Apresiasi masyarakat. Yang melegitimasi itu sebenarnya. Itu kayak gitu. Istilahnya lebih apa namanya? Diterima nih kayak gini. Walaupun ada seseorang yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi jati diri saya kayak gitu loh misalkan. Ya. Karena industri kan ada penyikapan pihak lain ya. Sah-sah aja sih, tapi yang jelas dalam karya seni setiap seseorang tuh bisa bilang kalau karyanya itu luar biasa, ini sudah proses, tapi orang lain akan bisa menyikapi berbeda, sangat bertolak biasa aja gitu loh. Nah hanya dengan proses yang sangat alamiah atau proses industri musik, ada namanya di Sotheby's kalau karya Christie itu ada balai lelang itu orang diolah dengan melegitimasi banyak faktor yang melegitimasi akan membilang itu bagus, legitimasinya terbentuk dong. Di musik juga begitu, walaupun ada penanganan industri musiknya, hanya akan suka tidak suka kita akan bilang lah grup apalah, maksudnya The Massive atau Dewa apa segala macam itu sebuah karya estetika dari kasus musik yang sudah terlegitimasi sama publik loh, terdistribusikan dan diterima. Ya, walaupun itu bisa menjadi kontroversi dan mulai istilahnya mendapatkan feedback ekonomi ya, seperti bahasan kita sebelumnya kan ya kayak gitu. Itu tadi tentang estetika. Sekarang ada nggak sih hubungan antara etika dan estetika itu ada hubungannya nggak? Nah ini agak sulit menghubungkan. Maksudnya satu sisi etika adalah membangun karakteristik personality, estetika adalah hasil karya. Walaupun yang disajikan. Walaupun ada yang meyakini kalau etikanya mungkin terukur, mungkin kan estetikanya juga bagus. Walaupun belum ada riset sih, aku belum tahu apakah orang luar apa para pengamat musik Indonesia sudah mengkaji ulang itu. Tapi yang jelas etika dengan estetika itu walaupun dalam satu proses yang sama, tapi itu kok aku merasa belum ada sambungannya gitu lah. Oke. Kan istilahnya kalau filosofi Jawa itu bener urung karuan bener. Kayak gitu. Istilahnya itu juga bisa. Kita sudah bener nih, kayak aku bermusik itu udah bener nih, tidak menyakiti orang lain, terus ada unggah-ungguhnya kayak gitu, dan ternyata masih tidak diterima oleh khalayak. Mungkin ada seseorang yang tidak menerima atau nyinyir lah sekarang sopo kayak gitu. Berarti kamu harus detail lagi bagaimana proses dari A sampai Z. Misalnya begini, waktu kamu membentuk grup band, bagaimana cara kamu membangun hubungan dengan para personal. Terus ketika kamu manggung, ada nggak aspek-aspek elemen
yang mungkin merasa terzolimi. Misalnya kamu manggung sebagai pemain drum terus tiba-tiba dengan mungkin kamu kelepasan ngomongin wah ini mikrofonnya itu etika juga sebenarnya. Oke. Jadi pada satu titik hasil kita bagus apa tidaknya apa bagaimana hasil itu musik itu terbangun dari semua unsur sampai detail gitu. Semua aspek. Berat juga apa tugas seorang musisi atau seniman itu karena masih istilahnya kita walaupun ego kita sendiri aku mungkin berkarya seperti ini orang urusan sama orang lain itu masih ada masalah juga nanti. Salahnya jadi musik. Ya ini aku bicara tataran ideal dulu ya karena ada unsur estetika nilai enggak apalagi nggak tahu kalau di luar negeri kan apakah terbangun etika seperti itu. Mereka mungkin para pelaku teknisnya sangat memahami wah ini kalau artis sih apa-apa. Tapi di Indonesia yang notabene kita tahu kan ketimurannya unggu posisinya tinggi, sikap kita banyak. Aku pernah pengalaman juga para pemusisi dulu yang mainnya luar biasa, padahal di panggung jelas selalu menyalahkan teknis dan otomatis teknis ada kaitannya dengan orang kan. Wah ini misalnya kita bicara, amplinya elek, soundnya elek. Itu di dalam kultural dalam proses itu dia tidak disenengin. Bisa walaupun nanti mereka ngetop pun itu bagi orang tersebut sejak menarik gitu lah. Walaupun dia nggak peduli lo nggak menarik, yang penting aku ngetop. Nah tergantung bagaimana kita menyikapinya sebagai insan musik yang mempunyai nilai-nilai Nusantara. Akhlak. Akhlak lah itu, akhlaknya itu seperti apa? Yang penting akhlak menurut Pak Menteri BUMN. Menteri Menkumham sebenarnya. Nah, sekarang kayak gini, kacamata Babe lagi. Sih bahas kacamata terus. Kacamata Babe sebagai pengamat musik konon. Karena kurator loh Babe loh. Pernah menjadi kurator loh. Nah, Babe pernah menjadi kurator musik di salah satu perhelatan musik di Jogja kayak gitu. Istilahnya sekarang itu menurut kacamata Babe itu musisi itu cukup punya etika atau menghasilkan estetika yang bagus kan? Kalau secara estetika mungkin relatif ya. Tapi kalau secara etika aku ya nggak bisa ngomong banyak karena memang beberapa situasi ketika sebuah perhelatan musik itu di belakangnya tuh terjadi sebuah kasakusuk yang tidak kepentingan. Aku nggak masalah kasakusuk yang tidak puas apa mungkin itu biasanya itu ada situasi yang belum beres di wilayah mengkondisikan yang nilai etika itu unggah-ungguh, urusan emosional. Walaupun itu dalam industri udah nggak penting sekali kan. Jadi misalnya ada suatu peristiwa musik atau itu tiba-tiba di bawahnya tuh walaupun itu sangat subjektif ya orang itu sering terjadi itu ya kan. Wah suka. Ketika sukses, misalnya ketika muncul, nah itu kalau perlu kita mau sadar diri semua pelakunya pasti ada sesuatu yang keliru. Nah, itu dibutuhkan sebuah kesamaan. Ya nggak tahu ini yang bertanggung jawab terhadap kita nggak ada sih pengalaman Satpol PP itu orang nol. Nah itu bisa menjadi istilahnya closing statement Bapak Heri Macan mengenai etika dan estetika. Apakah perlu ada yang ditambahkan istilahnya pesan-pesan untuk teman-teman dulur-dulur yang ada di rumah? Sebenarnya kita juga butuh masukan lagi tentang kalau emang ini menjadi penting estetika ini ya di bagian dari proses berkesenian ya kita juga butuh sih. Menurut saya itu gini loh ya. Ya itu menurut saya kita panggil lagi yang mungkin lebih. Nah bisa teman-teman di rumah itu komentar di kolom komentar kayak gitu. Menurut teman-teman di rumah, sedulur-sedulur yang ada di rumah itu etika dan estetika itu seperti apa? Bisa tulis di komentar. Mungkin kita dayung bersambut nanti belajar bareng, senau bareng kita tentang etika dan estetika. Mungkin segitu dulu Bapak Heri Macan. Beretika ya saya. Aku suka. Oke, masih di Lintring Coffee Shop. Jadi di Yogyakarta di Jalan Dr. Supomo nomor 30. Boleh teman-teman main ke sini
terus kita ngobrol-ngobrol seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.